Tuhanku menunjukkan dirinya dengan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di seluruh penjuru bumi. Jadi kalau kau ingin melihat Tuhanku, lihat saya. Lihat nih. Barang siapa melihat Bang Suma, dia telah melihat Tuhanku. Dengan Muhammad. Barang siapa melihat alam semesta ini, dia sudah melihat Tuhanku. Barang siapa yang melihat matahari, dia sudah melihat Tuhanku. Barang siapa yang melihat langit ini, dia sudah melihat Tuhanku. Kenapa? Barang siapa yang mendengarkan suara Bang Suma, itu sama halnya dia sudah mengenal Bang Suma. Bagaimana dia bisa bertemu dengan Muhammad, sedangkan dia tidak ada, kau bilang. Kata Yesus di dalam kitab saudara, Yohanes 5 nomor 37, implementasinya Yohanes 1 nomor 18. Jawab dulu itu, jangan lari-lari. Bapa tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan, tetapi Yesuslah yang menyatakan Bapa itu seperti apa. Yesuslah yang mentafsirkan, yang menjelaskan, yang menguraikan Bapa itu seperti apa. Jadi ketika Nabi Muhammad Anda tanyakan bagaimana caranya Allah menyatakan diri kepada Nabi Muhammad, Allah berfirman, kemudian firmannya diantarkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baca Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Tidaklah pantas manusia bicara langsung malaikat Jibril. Jangan Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril itu sendiri. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bihaqq. Jadi Roh Kudus itu adalah Jibril. Jibril Roh Kudus. Roh Kudus jelaskan. Jibril namanya. Melalui Roh Kudus gelarnya. apa melalui malaikat Jibril? Apa? Roh Kudus itu Jibril itu sendiri. Menyampaikan wahyu itu melalui malaikat Jibril atau melalui Roh Kudus? Roh Kudus itu gelar. Oknumnya namanya Jibril. Baca bagaimana datang kepada Maria ada dua yang datang kepada Maria bulan ke-6 itu ada yang bernama Jadi menurutmu sama? Malaikat Jibril sama Roh Kudus sama? Sama. Gabriel itu. Astaga, kacau ini, kacau. Gabriel itu. Coba buka KBBI. Apakah yang masuk dengan Roh Kudus? Malaikat, apa yang masuk dengan malaikat? Coba cari KBBI. Gabriel itu adalah nama, gelarnya Roh Kudus. Anda baca Yohanes 16, pengakuan Yesus. Roh Kudus. Tunggu. Udah makin ngawur aja pembahasan ini. Ngawur. Oke, baik. Sekarang saya kembalikan kepada saudara. Di dalam agama saudara, yang kamu sebut Roh Kudus dalam original teksnya itu apa? Silakan. Roh Kudus itu kan bahasa Quran. Roh Kudus itu berasal dari Allah, dan Allah itu adalah Roh Kudus. Makanya disebut Trinitas. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Roh Kudus dan Bapa. Di mana dalilnya Allah adalah Roh Kudus? Silakan. 1, 2, 3. Tidak ada Allah di dalam Alkitab, yang ada itu Allah, 6, bukan Allah. 7, 8, 9, 10. Enggak ada. Jangan sama-samakan Allah sama Allah. Itu beda. Maaf, jangan kau permalukan agama Kristen yang lain karena kebodohan dan ketololanmu. Oke? Semangat siang, kita jumpa lagi. Halo Pak Suma. Halo juga. Silakan Bang. Ini tema yang menarik nih Pak. Siap. Nabi palsu, tentang nabi atau pengajar palsu ya Pak ya. Siap. Lihat ayat-ayat yang ditampilkan itu mungkin kalau dari Alkitab ya Pak ya. Siap. Kalau di kitab Ulangan juga sudah, kalau mungkin di kitab-kitab Perjanjian Lama mungkin kalau ciri-ciri nabi palsu mungkin dia bernubuat tapi nubuatnya tidak terjadi begitu ya Pak ya. Iya, betul. Mungkin ada yang bernubuat mengenai kehancuran sesuatu tapi dia menyatakan hal yang sebaliknya, keadaan akan menjadi lebih baik begitu ya. Tapi ternyata ya memang itu peringatan keras akan suatu bangsa gitu. Nah, itu ternyata yang terjadi sebaliknya begitu Pak, yaitu mungkin kalau saya lihat di kitab-kitab Perjanjian Lama mungkin arahnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Kemudian
kalau saya lihat yang Matius 7 ini Pak ya, ini kalau Matius 7 kalau saya lihat konteks secara keseluruhan Pak, itu dari ayat pertamanya mengenai jangan menghakimi supaya tidak dihakimi, karena ukuran yang kita pakai untuk menghakimi kan akan dipakai untuk menghakimi kita juga gitu. Jadi kalau kita merasa benar, kita menghakimi orang lain salah, itu kalau kita nggak benar itu ibaratnya kan salah ya Pak ya. Jadi fungsinya, menurut saya fungsinya nabi itu kan juga pengajar sekaligus mungkin menegur ya Pak ya, menegur akan dosa ya Pak ya. Jadi Matius 7 itu bicara tentang hal yang munafik juga Pak. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, itu ayat Matius 7 ayat 5 ya Pak ya. Nah kemudian barulah kita menuju ke Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sebab isi seluruh Torah atau hukum Taurat dan kitab, itulah isinya seluruh Torah ya Pak ya. Iya. Kemudian itu dikatakan selanjutnya mungkin itu sulit ya Pak ya. Makanya kemudian ayatnya, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Nah kemudian ayat selanjutnya baru ke Matius 7 ayat 15 Pak. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang padamu menyamar seperti itu Mbak. Iya. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Makanya pada hari terakhir banyak orang berseru pada Tuhan, tapi ya pada faktanya mereka membuat kejahatan ya Pak ya. Kalau ini mohon maaf, ini yang saya pahami itu Pak ya. Jadi orang-orang tuh berseru seolah-olah ya beribadah kepada Tuhan, tapi hatinya tuh jauh dari perintah Tuhan itu sendiri gitu. Jadi mereka tuh ternyata berbuat kejahatan Pak gitu. Nah satu lagi mungkin yang ada, mohon maaf Pak, satu lagi mungkin Matius 24 ya Pak ya, mungkin tentang nabi palsu itu. Waspadalah supaya Matius 24 ya Pak ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab akan banyak orang datang memakai namaku, akulah Mesias. Nah, segala macam bangsa melawan bangsa, kemudian dan intinya adalah banyak nabi, 24 Matius 24 ayat 11 itu Pak ya. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, memang ya kemudian arahnya mungkin ini Pak ya, pengajaran palsu itu akan membuat kasih itu menjadi semakin dingin ya Pak ya. Maksudnya ya akhirnya orang banyak berperang satu sama lain, membenci satu sama lain begitu Pak. Seperti itu sih Pak kalau dari saya mungkin ya. Iya, baik. Jadi ketika kita berbicara tentang nabi palsu, memang rujukan kita satu-satunya harus kepada kitab terdahulu kan gitu ya. Karena di Al-Quran itu tidak ada antisipasi nabi palsu. Kenapa? Karena Al-Quran menanamkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi penutup. Jadi tidak perlu lagi kami waspada terhadap nabi berikutnya. Kenapa? Setiap ada yang mengaku nabi sudah pasti bukan nabi. Karena beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, sedangkan ajaran Yesus, indikasi pengajar-pengajar palsu itu muncul ya karena mungkin pada saat itu Yesus merasa memang tidak nyaman. Tidak nyamannya karena dia diutus kepada bangsa yang tegar tengkuk. Cuma saya punya metode tersendiri dari beberapa metode yang saya jadikan sebagai sajian dalam berdiskusi atau dialog, dalam hal ini menjabarkan sebuah materi. Contoh, ketika saya mengambil data di 2 Petrus 2 itu,
Nomor satu, sebagaimana dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim nabi-nabi palsu, demikian juga di antara kamu akan muncul pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu yang akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Maaf nih, maaf. Kalau saya beranalogi sederhana seperti saya contohkan beberapa saat termasuk semalam, ini kitabnya Yahudi, Bang. Ini kitabnya orang kita, saudara kita Kristiani. Yesus mengajarkan ini di sinagoge. Tiba-tiba ada masuk pengajaran. Terlepas dia sesat atau tidak ini, yang jelas ini pengajaran yang masuk. Ini perjanjian lama, masuk perjanjian baru. Berarti kesimpulan saya sebagai orang berakal, kalau apa yang dituliskan Petrus itu betul, berarti inilah yang dimaksud pengajaran sesat itu. Maaf, itu yang pertama. Yang kedua, ini perjanjian baru, murni. Lalu kemudian ada yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ke dalam sini. Berarti kalaupun perjanjian baru yang dimaksud, lalu kemudian ada yang memasukkan pengajaran sesat ke dalam yang membinasakan, yang mana menjadi tolak ukur sekarang? Lukas kah? Markus kah? Matius kah? Yohanes kah? 13 kutub buku Paulus kah yang baru masuk ke dalam? Atau ya, karena kita banyak menemukan manuskrip yang kosong, tidak ada dalil. Bukan, apakah mereka yang memasukkan dalil-dalil, mengisi dalil-dalil kosong ini? Atau para penerjemah yang setiap saat merevisi, mengoreksi, memperbaiki menurut mereka? Atau yang mana? Karena nggak ada yang mencampur adukkan pengajaran masuk ke dalam selain internal daripada kekristenan itu sendiri. Kalau ini jelas, ini Torah, ini kitab Tanak, pengajaran sesat, pengajaran sesat masuk ke dalamnya. Satu-satunya kitab yang masuk ke sini cuman kitabnya saudara kami Kristen. Al-Quran tidak masuk. Al-Quran independen, berdiri sendiri, tidak mengambil terjemahan agama Yahudi lalu menyatukan dengan Quran. Itu enggak, ini bersih berarti. Al-Quran tidak termasuk. Satu-satunya kandidat perjanjian baru. Nah, inilah yang mungkin yang dikatakan pengajar-pengajaran sesat. Itu salah satu metode saya, Bang. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan pengajaran sesat, kita kembali ke dalam seperti yang saudara saya sampaikan di kitab Ulangan, mungkin Ulangan 18 nomor 20, nomor 22 yang kita maksud. Apabila seorang nabi atau pengajar atau pemimpi berbicara tentang sesuatu, itu tidak terjadi. Nah, saya menemukan itu. Di mana saya temukan itu? Di 1 Tesalonika 4. Ya, betul. 1 Tesalonika 4 nomor 15 sampai nomor 17. Saya ambil perumpamaan ketika Nabi Muhammad bercerita bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan black hole. Ternyata zaman sekarang ditemukan black hole itu 1400 tahun yang silam. Nabi Muhammad menceritakan di dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 15 ayat 16. Terbukti. Berarti apa yang diceritakan tanpa alat mikroskop, tanpa alat apapun, benar-benar ada dan nyata. Mawar merah nebula. Bagaimana Nabi Muhammad tidak mungkin menjangkau itu. Tapi ternyata 1400 tahun silam, Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 27 menguraikan itu. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 1400 tahun silam. Nabi Muhammad tidak pernah belajar. Diterangkan Al-Quran surah At-Talaq ayat 12. Ketika kitab-kitab terdahulu mengatakan, kitab Ayub misalnya, langit ditinggikan, dikokohkan dengan tiang. Al-Quran justru datang 1400 tahun silam. Di dalam surah Luqman ayat 10 diterangkan, Nabi menjelaskan langit ditinggikan tanpa tiang. Bagaimana pembentukan kemudian terjadinya hujan diterangkan oleh beliau 1400 tahun silam. Ar-Rum ayat 48. Bagaimana Al-Qiyamah ayat 3 menjelaskan tentang sidik jari. Bagaimana kemudian hal-hal yang lain, teori Big Bang, Al-Anbiya ayat 30. Semua diterangkan dan itu terjadi sesuai dengan apa yang ada hari ini. Tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan.
Bagaimana kemudian Nabi Muhammad garis edar tata surya Al-Anbiya ayat 33, kok sampai segitunya dia terangkan, dan hari ini para ilmuwan menemukan itu adalah sebuah kebenaran. Api di dasar laut, di laut ada dua sungai yang tidak menyatu, di dasar langit, di dasar air ada kemudian api, kemudian bagaimana adanya gunung-gunung yang berbentuk pelangi, kemudian bagaimana kemudian seluruh kehidupan berasal dari air. Itu dijelaskan sedemikian rupa, sedemikian sempurna, sehingga ketika berbicara tentang Ulangan 18, ketika ada seorang nabi, pemimpi atau pengajar berbicara tentang sesuatu tidak terjadi, maka itulah tanda daripada nabi palsu itu. Nah, semua yang diterangkan oleh Nabi Muhammad, bagaimana cara kerja otak sudah ditemukan, angin kemudian digunakan sebagai alat untuk mengkawinkan benih tumbuhan, itu terjadi. Bagaimana Nabi Muhammad bisa mengetahui itu semua? Nah, maka saya katakan banyak metode yang bisa kita gunakan untuk mencari siapa pengejar palsu itu. Nah, kalau sekaitan dengan yang terakhir, sekali lagi saya menemukan data di 1 Tesalonika 4 nomor 15 nomor 17, nihil kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Paulus. Saya kira begitu Bung, untuk sementara. Silakan Bang Ari, ketemu lagi kita Bang Ari, silakan. Iya. Silakan Bang, saya. Ya. Kanuragan ini berhubungan dengan Bang Suma. Iya. Topiknya adalah nabi atau pengajar palsu ya. Jadi kalau kami di Kristen Bang, kalau siapa yang tidak mengakui kalau Yesua atau Yesus itu tidak disalib, itu salah satu termasuk nabi palsu. Kalau tidak mengakui kalau Yesus atau Yesua itu disalib, itu tergolong orang-orang yang nabi palsu. Iya. Mungkin ada datanya? Karena setahu saya yang menyalib Yesus itu justru orang yang membenci Yesus. Iya, orang kan yang menyalibkan kan orang Romawi. Atas perintah? Atas perintah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Iya, yang membencinya kan? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi siapa yang tidak mempercayai atau mengakui kalau Yesus atau Yesua itu disalib, itu tergolong nabi palsu atau nabi-nabi palsu, pengikut nabi palsu begitu. Ya, kalau saya sih justru sebaliknya. Saya sebaliknya, siapa yang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi lalai menyelamatkan anaknya yang dikasihinya sebagai jalan kebenaran dari pembunuhan orang-orang yang membencinya, saya katakan itu adalah orang yang mengikuti pengajar sesat. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan mungkin setelah menjanji inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku Elohim berkenan. Ketika orang-orang kafir membencinya, tidak mungkin pencipta yang mengutusnya, orang yang dikasihinya ini dibiarkan kemudian teraniaya. Kami Muslim mengatakan jangankan dibunuh, untuk kena flu saja Yesus itu mustahil. Beliau orang hebat, manusia pilihan pencipta langit dan bumi, manusia mulia yang jangankan dibunuh, kakinya tersandung batu atau digigit semut aja Tuhan nggak izinkan. Itu iman kami. Tapi kalau Anda mengatakan sebaliknya, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Itu iman kita. Mungkin saudara Ades ada yang disampaikan, silakan Bang. Jadi Pak Zuma mengutip 1 Tesalonika 4 ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kamu ini berbicara mengenai kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukan sungguh hati lagi. Inilah kehendak Allah, pengurusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang menjadi
istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan dan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah tadi Pak Zuma, ayatnya yang mana ya Pak ya, kalau supaya tidak terlalu panjang? Iya, kalau kita melihat di situ dia katakan begini, kelihatannya saudara salah mengutip. 1 Tesalonika 4:15. 4 ayat 15 ya. Oh iya, sampai nomor 17 Bang. Kami katakan, Nah itu dia. Ini kami katakan padamu dengan firman Tuhan, kita hidup masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, penghulu malaikat, ini mengenai ajaran palsu ya Pak ya? Tidak tergenapi Bang. Coba data 17-nya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Itu ya Pak ya? Iya betul. Oh baik, apakah ini tidak bisa diparalelkan, mohon maaf Pak, dengan nanti di hari akhir mungkin kalau di dalam Muslim Isa Al-Masih juga akan menghakimi, kalau Pak Zuma sebut menghakimi orang Kristen begitu, apakah tidak bisa diparalelkan? Baik, kalau saya melihat Bang ini bahasa sederhana saya, mungkin saya salah untuk menilai data itu. Di situ dikatakan bahwasanya ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan. Jadi dia mengatakan dengan firman Tuhan. Lantas dia memberi arahan kepada dirinya dan juga pengikutnya. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Kita yang hidup sampai kedatangan Tuhan. Artinya Paulus di situ mengatakan mereka yang masih ada zaman Paulus tidak akan mati, melainkan masih hidup sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Itu pemahaman saya. Diperkuat di data 17-nya. Ketika dia mengatakan bahwa sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal. Yang masih tinggal maksudnya yang sekarang nih, kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita. Apakah itu terjadi pada zaman Paulus dan murid-muridnya dan pengikut Paulus? Kan tidak terjadi Bang. Kan tidak terjadi. Sementara kalau kita berbicara tentang surat Tesalonika ini kan, ya tentu tujuannya bukan untuk orang-orang di akhir zaman. Tesalonika ini ditulis. Tesalonika ini, ya silakan. Kalau Bang Suma, kalau itu terangkat ke awan-awan itu, kalau di Kristen itu rapture atau pengangkatan Bang. Yes, Itu kita tahu itu yang ada di kitab Wahyu. Orang yang beriman. Ya, kita tahu itu. Tapi yang harus ditekankan di sini, ini kan kita kaji secara kita kaji secara ilmiah. Tesalonika itu adalah orang-orang yang hidup di kota kuno di Yunani Utara. Berarti orang-orang yang ada di Yunani Utara inilah yang diberi janji oleh Paulus, kita akan melihat Tuhan kita datang menjemput kita, mengangkat kita bersama-sama dengan Tuhan. Apakah terjadi terhadap orang Tesalonika yang ada di Yunani kuno sana, di Yunani Utara sana? Terjadi atau tidak terjadi? Itu kan belum terjadi karena itu kan nanti kalau ikutnya masih hidup sampai sekarang? Sudah mati. Udah mati. Gagal. Nubuatan itu gagal. Begini Bang, tapi kalau nanti rapture pengangkatan, bunyi sangkakala, mereka akan dibangkitkan dan akan terangkat ke awan-awan. Begitu Bang. Iya, Kalau itu Bang. Saudaraku, kalau itu diterang Paulus sama pengikutnya yang taat dan setia akan dibangkitkan, baru dia itu akan tidak dibangkitkan. Kita yang masih hidup berarti belum mati. Kemudian begini bang, silakan. Ya yang begini, kalau yang mati dulu dibangkitkan terangkat, setelah itu yang masih hidup itu akan ikut terangkat juga. Kalau dia tuh setia dan taat kepada firman. Iya, itu doktrin. Saya akui itu doktrin. Dan kalau bukan doktrin, itu ada dalam kitab Perjanjian Baru, Bang. Itu bukan doktrin. Tapi kan orang yang hidup di zaman Paulus semua. Orang nanti yang kalau hidup di zaman firman Tuhan baru itu namanya doktrin.
Orang yang hidup di zaman Paulus semuanya sudah mati. Yesus belum datang. Iya kan, nanti kan Tuhan kan Maha Kuasa mampu membangkitkannya. Kalau Iya. Tuhan tidak mampu membangkitkannya berarti tidak kuasa dong Tuhan. Ya, ini saya berbicara berdasarkan skala prioritas tentang nabi atau pengajar palsu, Ulangan 18 nomor 20, Bang. Seorang nabi atau pengajar atau rasul yang terlalu berani Ini, Bang. mengatasnamakan aku, Sebenarnya kalau apa yang gimana? soalnya kalau di Islam, saya tahu kalau di Islam itu tidak percaya rapture atau pengangkatan. Jadi nanti kalau terjadi pengangkatan, yang Islam itu tinggal semua, tidak ada yang terangkat karena tidak percaya. Karena syarat rapture atau pengangkatan itu harus beriman dan percaya pengangkatan. Orang percaya pengangkatan saja tidak menjamin dia terangkat. Saudara coba layangkan pandangan Kalau Anda tidak percaya itu pengangkatan nanti akan terjadi, Bang, dan itu harus digenapi. Coba layangkan pandangan Anda. Coba layangkan pandangan Anda ke Yesaya 52 nomor 1. Yesaya, Ya. Mohon dibaca. tunggu ya. Yesaya berapa, Bang? 52 kayaknya, kok nggak keliru saya. Silakan. Ini berbicara tentang Yerusalem baru. Silakan. Mana kita biasanya di sini? Yesaya 52 ayat Satu. berapa? Yesaya 52 ayat 1. Bangunlah, kenakanlah kekuatanmu, hai Sion. Kenakanlah jubahmu yang indah, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak akan pernah lagi datang kepadamu orang-orang yang tidak bersunat dan yang najis. Masuk ke dalam Iya. Jadi Anda mau diangkat ke mana? Ke Yerusalem baru nggak mungkin. Tidak. Diangkat ke neraka mungkin, iya. Tidak bisa. Di atas ini Israel akan diselamatkan. Iya. Bangun. Tidak akan mungkin. Iya, silakan. Dia bilang ini ya, Yesaya 52 ayat 1, bangunlah, kenakanlah kekuatanmu, hai Sion, kenakanlah jubahmu yang indah, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak akan pernah lagi datang kepadamu orang-orang yang tidak bersunat dan yang najis. Karena di sini maksudnya itu Yerusalem baru itu tidak ada lagi tuh yang yang dibilang yang najis-najis begitu. Iya, orang yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke sana. Jadi Anda mau diangkat ke mana? Enggak. Anda mau diangkat habis itu dibuang ke pasar Ciduk. Pasar Enrekang di situ banyak dangke. Itu ini, Bang. Enggak, begini, Bang. Kalau di Kristen itu iya, gimana? Enggak, Bang. Kalau di Kristen itu orang bersunat itu atau kita bersunat tidak menjamin kita selamat. Orang disunat juga tidak menjamin dia selamat. Jadi sunat itu tidak menyangkut keselamatan. Nggak bisa. Kami Kristen. Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak disunat keselamatan itu, Bang. diperintahkan dibunuh. Disunat atau tidak disunat itu tidak, meskipun dia disunat kalau dia tidak percaya. Ini pengajaran inilah yang kita bahas. Kejadian 17:14, orang yang tidak disunat Elohim perintahkan dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekal. Yang namanya perjanjian kekal, siapapun yang merubahnya itu penyesat.
Iya, tapi kan Yesua Masih atau Yesus kan sudah datang ke dunia ini jadi itu apa? Tumbal. Bukan, iya. Karena itu kan Nabi Musa mendapat 10 hukum di Gunung Sinai kan. Nabi Musa mendapat 10 hukum di Gunung Sinai. Jadi banyak itu hukum-hukum di Perjanjian Lama itu sudah dibatalkan, tidak berlaku lagi karena Nabi Musa sudah mendapat 10 hukum Taurat di Gunung Sinai, Bang. Iya. Dia kan 10 hukum Taurat ini kan membatalkan sebagian Yang membatalkan siapa? Lama. Yang 10 hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah berhala. Begitu, Jangan Bang. membunuh. Jangan membuat bagimu patung. Berarti nggak boleh membunuh Yesus. Jangan mencuri, begitu. Itu kan Jangan membunuh termasuk itu kan dalam- sama halnya jangan menyalib. Oh. Tapi kalau begini, Bang, kalau disalib itu kan sudah apa? Sudah nubuatan dari Perjanjian Lama, itu sudah nubuatan. Harus terjadi, Bang. Yang disalib itu orang yang dikutuk kalau Perjanjian Lama, nggak boleh menyalib orang benar. Ulangan 21, 22, 23. Iya, yang disalib itu memang orang-orang terkutuk, tapi kan Yesus kan tidak terkutuk dia. Iya, makanya jangan dibunuh. Makanya jangan disalib. Nggak boleh disalib. Enggak, soalnya kalau tidak disalib, Bang, nubuatan tidak tergenapi. Jadi itu disalib supaya penggenapan nubuatan. Tapi kan ada nubuatan penyelamatan terhadap orang benar juga. Jangan lupakan itu. Ada nubuatan menggiring orang benar untuk dicelakakan, tapi orang fasik yang menggantikan. Pengkhianat yang menggantikan. Memang makanya di Matius 2:16 nomor 23 Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau adalah satu batu sandungan. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim, melainkan engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Elohim kan sudah merencanakan penyelamatan terhadap orang yang dikasihi. Mau berapapun pasukan dikerahkan untuk membunuh orang yang dikasihi, Elohim sudah punya rencana penyelamatan, tidak bisa diganggu gugat. Jangan lupakan nubuatan itu. Amsal 21:18 jangan Anda lupakan, karena Yesus mengatakan dalam Lukas 24:44, "Aku memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kitab Taurat dan kitab nabi-nabi." Bukan di dalam kitab Perjanjian Baru. Rujukannya keberangkatan Yesus dari bumi, tetapi berdasarkan Perjanjian Lama. Nah, apa yang Perjanjian Lama katakan terhadap orang benar? Orang benar diselamatkan. Iya, Bang. Iya. Begitu. Bagaimana Pak Anderson? Mr. Anderson. Bagaimana Pak? Sudah nonton itu apa? Nonton yang kesaksiannya Daud Tony enggak? Film kartun. Kok film kartun sih? Saya nontonnya film kartun. Baik. Kalau Silakan. saya Kalau kurang enggak, tertarik, Pak. Pak, silakan. nanti kalau Pak Daud Tony nonton ini, Bang Suma dimarahin tuh. Ya, Iya. saya sih kurang tertarik dengan kesaksian-kesaksian pribadi yang dialami seseorang ya Pak ya. Nah, yang dimaksud kesaksian itu sebenarnya Enggak begini, kalau kesaksian-kesaksian itu boleh kita dengar, tetapi kalau ada dalam firman Tuhan kita imani. Kalau kalau kesaksian itu sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan, kita imani. Tapi kalau kesaksian itu yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan, jangan kita imani, begitu. baik, Begitu aja. baik. Boleh didengar, tapi itu sama dengan apa itu tafsiran kan, tafsiran boleh didengar, tetapi harus dikoreksi dulu, ada nggak tafsiran ini dalam firman Tuhan. Kalau tafsiran itu ada dalam firman Tuhan, ya kita imani. Kalau tafsiran itu tidak ada dalam firman Tuhan, ya janganlah kita imani, kita anggap angin lalu saja, begitu.
dianggap angin lalu aja kalau tafsiran itu tidak ada dalam firman Tuhan. Tidak boleh diimani. Kalau kita imani berarti kita termasuk nabi palsu juga, pengajar palsu juga nantinya. Begitu Bang. Tapi kalau saya lihat ini kesaksian Daun Tony ini benar dia. Karena kesaksian Daun Tony ini ada dalam firman Tuhan. Bahwa nama Tuhan di sorga itu Yahweh Yesua. Karena dalam kitab Tanakh dan Berkadasa itu adanya Yahweh sama Yesua Hamasyah, tidak ada nama-nama lain. Baru firman Tuhan mengatakan namaku itu tidak boleh diganti-ganti dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, namanya tetap tidak boleh diganti-ganti. Jadi kalau saya lihat ini kesaksian Daud Tony ini benar karena sesuai dengan firman Tuhan. Kesaksian dia benar karena ada dalam firman Tuhan. Banyak juga orang Kristen yang bersaksi tapi kesaksiannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jadi tidak boleh diimani, dianggap angin lalu saja. Begitu. Iya. Dilihat Kita dengarkan Bang Ardeston dulu. Silakan Bang. Baik, Pak Juma, kalau Siap. saya hanya bisa mungkin mengutip dari Injil ya Pak ya. Saya mungkin Silakan. mengutip dari kitab-kitabnya Paulus, mungkin Pak Zuma kurang setuju ya. Jadi saya mengutip dari apa yang mungkin Yesus nyatakan aja ya Pak ya. Jadi tujuan dari pengajaran Yesus itu semuanya adalah kesalehan Pak. Apakah Bapak setuju? Sangat setuju. Kesalehan hidup orang ya Iya. Pak. Iya. Segala hukum Torah segala macam yang tadi Bapak bicarakan, sunat segala macam itu, tidak makan babi, itu arahnya tetap kesolehan hidup seseorang, betul Pak ya? Benar sekali. Jadi kalau mungkin di Kristen itu arahnya langsung kepada meniru hidup seseorang Pak, gitu. Nah, meniru hidup seseorang. Nah, dalam hal ini mungkin Yesua, kami ini meniru hidup Yesua, begitu Pak. Nah, oh ya, guru saya lupa Pak. Tadi Bapak bilang mengenai Nabi Bapak membuat berbagai mujizat, itu artinya itu pasti berasal dari Allah. Apakah saya boleh memakai standar apa yang Yesus nyatakan di dalam Alkitab Pak, bahwa orang sudah bikin mujizat segala macam, tapi ternyata dia tidak melakukan maksudnya bukan tidak melakukan ya Pak, maksudnya apakah kita boleh melihat satu standar kenabian itu dari apa yang dia lakukan Pak? Jadi bukan apa yang dia lakukan secara mujizat ataupun tanda-tanda mujizat, begitu Pak. Apakah standar ini boleh dipakai Pak untuk tadi karena Pak Zuma membawa mengenai Nabi Muhammad membuat segala macam pengetahuan mengenai apa yang terjadi hari ini, apakah standar itu boleh dipakai atau jangan dipakai Pak? Terima kasih. Ya. Jadi saya tadi mengambil data itu, rujukan saya kepada Ulangan 18. Kan ada ada nabi yang sama seperti Musa, ada juga nabi yang membuat nubuat yang ternyata nubuatannya itu gagal, gitu. Nah, kalau berbicara karakteristik kenabian, ya nabi itu kudu pasti untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan pencipta harus dibarengi dengan mukjizat. Sedangkan ada mukjizat saja belum tentu diterima oleh kaumnya, apalagi tidak ada. Jadi Nabi sudah pasti bermukjizat. Namun kalau kita lihat daripada karakteristik pengajaran Yesus, dia pun berpesan bahwa penyesat itu Kristus palsu pun bisa bermukjizat. Di Matius 24 nomor 24 itu jelas itu. Yesus mengatakan mukjizat-mukjizat dia lakukan sebagai alat untuk menyesatkan. Sebagai alat untuk menyesatkan. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, Bung. Jadi, apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau dikatakan bahwasanya dia menyesatkan manusia dengan pengetahuan yang tadi,
Pengetahuan yang tadi bagaimana kemudian sidik jari dia terangkan dan menjadi temuan para ilmuwan, bagaimana terbentuknya air hujan, bagaimana langit tanpa tiang, itu ditemukan ribuan tahun setelahnya. Artinya apa? Nabi Muhammad memberikan ini sebagai sesuatu bukti sepanjang zaman anak keturunan Adam dari sejak beliau menyampaikan wahyu ini, bahwa yang kusampaikan ini bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang maha melihat. Bukan aku mana tahu itu. Yang kayak gitu-gitu mana aku tahu. Aku ini buta huruf, tidak ngerti apa-apa. Tapi yang memberitahukan itu adalah Sang yang maha mengetahui, untuk menjadi pelajaran bagi kalian ke depannya. Andai saja Nabi Muhammad menceritakan sesuatu yang bertentangan atau bertolak belakang dengan keadaan hidup manusia dalam tataran pengetahuan, ilmu pengetahuan, maka orang akan mengatakan, ini bukan Nabi ini pembohong, ini pendusta. Masa tidak sesuai dengan yang disampaikan? Pasti orang akan ragu. Oleh karena itulah orang yang meragukan kenabiannya kelak akan dimintai pertanggungan jawab. Apalah tatafakkarun, apalah taqilun. Apakah engkau tidak memikirkan bagaimana seorang hidup di zaman jahiliyah bisa mengetahui hal-hal ini? Sedangkan engkau menenteng sebuah kitab yang kau imani sebagai firman Tuhan, tapi tak ada satupun yang bisa kau buktikan sebagai ada unsur kebenaran di dalamnya selain keyakinan, kepercayaan. Karena memang di kitabnya menorehkan ajaran kebaikan. Jangan berdusta, jangan bersaksi palsu, jangan memburit, jangan menyakiti orang, itu kebaikan-kebaikan. Tetapi hal-hal seperti itu, jangankan Nabi, manusia biasa pun bisa ngajarkan. Karena itu adalah sesuatu yang normal. Contoh misalnya ini, mohon maaf, kepada orang-orang di luar Islam, di luar Kristen, mereka punya kepercayaan yang sangat luar biasa tentang kasih. Bagaimana mereka berbuat baik terhadap alam, terhadap manusia, terhadap binatang, terhadap apapun itu. Bahkan sampai untuk mencabut tumbuhan saja mereka punya aturan seperti itu. Ya itu normal, itu standar. Yang kayak gitu-gitu mah standar. Yang tidak standar itu yang melampaui pemikiran manusia yang kita sebut dengan mukjizat, kemampuan luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Nah, makanya muncul terkadang kekeliruan ketika nilai sebuah mukjizat itu disalahartikan, disalahfungsikan, disalamaknai. Contoh, ketika Nabi Muhammad membelah bulan, pembenci Nabi Muhammad akan menertawakan Nabi Muhammad adalah seorang yang yatim piatu, yang tidak berpendidikan, yang bukan nabi, yang bukan rasul, bukan keturunan Nabi Ishak, bla 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 bla. Kenapa? Yang dinilai adalah kemampuan Nabi Muhammadnya. Lupa kalau yang melakukan itu bukan beliau, tapi yang mengutusnya, yang membackinginya. Sebagaimana ucapan Yesus bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, tapi faktanya membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Oh ternyata dia hanya dibackingi oleh pencipta langit dan bumi. Sebagai orang yang diutus sama pencipta yang maha dahsyat, jangankan membangkitkan orang mati, Yesus itu membuat matahari menjadi terpecah-pecah menjadi 1000 pun Yesus mampu. Kenapa? Yang membackingi dia siapa dulu? Pencipta, coy. Jadi kalau Nabi Muhammad belah bulan, jangan lihat Nabi Muhammadnya, lihat yang mengutusnya. Makanya menjadi lawakan bagi orang-orang yang membencinya. Itu mustahil terjadi. Dia lupa bahwa ternyata dalam konsep imannya, Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan, yaitu menjadi manusia Yesus. Apatah lagi Tuhan bisa membelah bulan? Apa masalahnya? Tidak ada yang masalah di situ. Aku mau nanya Bang Suma, tujuan Nabi Muhammad membelah bulan itu tujuannya buat apa? Tujuan orang-orang Quraisy pada tujuannya untuk apa membela bulan? Orang-orang Quraisy pada saat itu kan bertanya, jika engkau nabi, tolong buktikan kalau engkau nabi. Coba belah bulan. Dibelah bulan. Dibelah. Berarti tujuannya untuk bahwa Muhammad untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi, bukan untuk pamer. Aku minta kepada Allah, ya Allah, orang-orang yang ada di sekelilingku minta bukti mukjizat darimu. Tolong perlihatkan kepada mereka bulan terbelah. Ya terbelah. Jadi untuk membuktikan bahwa Muhammad juga bisa mengadakan mujizat ya. Iya, sama seperti Yesus kan. Orang minta, coba kau bangkitkan. Dia bangkitkan Lazarus, namun sebelumnya dia berdoa dulu kepada Bapa.
Dan dia mengatakan dalam kesaksiannya, coba kita lihat di dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku ini adalah rasul utusan Tuhan. Selesai kan? Bagi iman Islam itu klop, itu final. Yesus adalah rasul utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Selesai. Begitu. Pertanyaan saya lagi bang, itu kan Nabi Muhammad kan meninggal karena silakan. keracunan kan bang? Izin, silakan. Ini Pak, mau jemput istri dulu, istri anak dulu, Pak. Baik. Mohon maaf, diskusi yang saudara. saya harus. Satu lagi. Terima kasih atas kesempatannya Pak Duma dan teman-teman. Makasih ya Bang, makasih. Iya, silakan. Pertanyaan aku satu lagi bang, itu Yes. Nabi Muhammad kan meninggal karena keracunan. Kenapa Allah tidak mencegahnya minum makanan itu sehingga dia tidak keracunan begitu? Kenapa tidak Allah tidak mengatakan, atau malaikat Allah mengatakan datang, jangan makan itu, jangan minum itu mengandung racun. Itulah yang terjadi. Pada saat beliau makan daging yang sudah dimasak, daging yang sudah direbus itu, tiba-tiba ngomong sama dia, wahai Nabi, jangan kau telan, aku sudah dibubuhi racun. Di sampingnya sahabatnya yang makan mati di tempat, detik itu juga mati. Beliau hidup selama 4 tahun kemudian. Bicara, kambing yang sudah dimasak itu bicara. Itu mujizat. Maka orang yang meracunnya meluk Islam. Karena beliau ditanya, kenapa kamu ingin meracunnya? Saya ingin buktikan kalau dia nabi palsu atau bukan. Ternyata nggak mati. Mu'allaf orang ini, siap saya ini mu'allaf. Tetapi sahabatnya yang makan mati di tempat, langsung mati di situ. Jadi waktu Muhammad makan makanan yang mengandung racun itu, berapa lama baru dia meninggal bang? 4 tahun. 4 tahun ya baru. 4 tahun baru dia meninggal ya. Iya, dia nggak mati karena diracun. Siapa bilang dia mati karena diracun? Enggak. Mati karena, jadi penyebab sebenarnya mati karena apa bang? Ya karena misinya, risalahnya sudah selesai, sama seperti Nabi Musa, Nabi Daud, misi kenabiannya sudah selesai. Makanya dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, Islam. Sudah selesai. Apalagi? Udah sampai kepada kami ajarannya, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis sahih. Pertanyaan saya lagi, kalau Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga enggak? Jelas. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-11. Pula dikatakan, ya gimana? Iya bang, berarti ulaika humul warithun, ya. Dia yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Dia kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu jelas itu. Tapi bang, ada ustadz yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak dijamin masuk surga. Hah? Kata siapa? Iya ada. Itu Kata yang siapa? Ya ada. Oh, yang hikmah dari pernyataan beliau. Quraisy siap. Dia bilang bukan tidak dijamin. Kan Al-Quran sudah menjelaskan. Jangankan jaminan, pewaris. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Nabi Muhammad mukmin. Kalau tidak dijamin masuk surga, gimana pengikutnya? Terlebih-lebih nggak dijamin bang. Kalau gini, dengar saya. Kalau umat Islam itu jaminan surganya jelas. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 dan banyak lagi, Fusilat ayat 30, banyak jaminan surganya di Islam. Hanya saja kami tidak ingin seperti orang-orang Kristen, umat terdahulu maksudnya. Umat terdahulu itu dinabobokkan oleh pengajar-pengajarnya dengan mengatakan kamu bukan lagi hamba Tuhan. Kristus telah membebaskan kita dari kuk penghambaan. Kamu bukan lagi hamba Tuhan. Kamu ini adalah anak Tuhan. Sehingga kamu nggak perlu lagi ibadah. Jangan lagi kau diatur tentang haram halal. Kolose 2 nomor 6, Galatia 5 nomor 1. Jangan lagi. Kau ini bukan lagi hidup di bawah hukum Torah. Roma
Roma 6 nomor 14. Kamu bukan lagi hidup di bawah hukum Torah. Bukan lagi, kamu hidup di bawah kasih karunia. Jadi jangan lagi mau hari ini gak ada, gini nggak ada lagi itu dalam agama Kristen. Kami tidak, Nabi Muhammad tidak menginginkan umatnya begitu, terlena dengan janji-janji surga. Nggak mau. Umat Islam ini diajarkan untuk menjadikan diri mereka menjadi orang yang soleh, orang yang intim dengan Tuhannya. Nah, beda dengan kalian. Kalian kalau ke gereja, tidak ke gereja masuk neraka enggak? Ya, masuk kalau tidak bertobat. Enggak ada dalil. Kalian kalau tidak menyembah Yesus masuk neraka enggak? Enggak, tidak ada dalil. Intinya Kristen iya surga. Enggak ada neraka lagi di Kristen. Makanya orang Kristen itu, kenapa banyak orang yang lebih suka ke Kristen kalau disuruh milih? Karena di Kristen itu di dunia enggak ada beban, begitu mati langsung surga. Kan begitu di Kristen itu. Yesus dijadikan sebagai penebus dosa. Jadi ketika mereka melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai. Tidak ada di Kristen itu apa yang berat di Kristen. Begitu keluar dari Islam, bebas, merdeka. Tidak lagi sujud, tidak lagi puasa, tidak lagi melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban. Bebas seperti di Kristen, bebas. Gitu. Nabi Muhammad tidak ingin mengatakan, aku dijamin surga, maka kalian juga dijamin. Tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? Jamin aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Jangan berdusta, jangan berzina, jangan membunuh, jangan, dan seterusnya. 6 perkara. Itu ucapan beliau. Dan Al-Quran, coba dibuka. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Anda buka di situ. Warisan bagi orang-orang Islam. Tetapi, ada tetapinya. Harus melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya bila ingin mendapatkan warisan tersebut. Berbeda di Kristen. Roma 10, 9, 10. Barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan dan apa yang dikatakannya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan selamat. Beda. Gitu saudaraku. Itu kan Dinda, itu kan sudah janji Tuhan. Janji Tuhan kan tidak, janji Tuhan kan itu selalu ditepati. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan ingkar janji bukan Tuhan dong. Ya, maka dari itu saya khawatir dengan kalian saudara-saudaraku. Tuhan tidak pernah menjanjikan keselamatan bagi orang Kristen. Itu masalahnya. Yang menjanjikan keselamatan itu kan Paulus. Yesus tidak, Elohim tidak. Di mana Tuhannya Yahudi menjanjikan keselamatan kepada orang Kristen? Di mana? Nggak ada. Bahkan sekedar mengutus nabi untuk orang Kristen aja Tuhan tidak. Mengutus wahyu untuk orang Kristen pun tidak. Tidak ada wahyu untuk orang Kristen, nggak ada. Buku-buku ini adalah hasil kumpulan orang-orang. Perlu belajar. Ini kita lihat ini bang, ini dalil ya. Ini perjanjian banyak, ini. Belajar banyak. Sabar. Ini tertulis nih ini. Kelihatan enggak ini? Coba Anda eja dari kiri. Injil karangan Markus, Injil karangan Matius, Injil karangan. Ini karangan ini. Ini bukan wahyu. Ini karangan. Karangan apa? Karangan orang-orang yang melakukan penelitian, penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi tentang Nabi Isa dan umatnya. Dituliskan dalam bahasa Yunani. Maka Iso berubah menjadi Isos. Jadi Yesus di sini. Begitu, Bang. Ini bukan firman Tuhan. Bang. Murid-murid Yesus menulis itu karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Oh enggak, kata siapa? Masa itu karangan. Loh, tertulisnya begitu. Dia kan Yesus disalib, mati, naik ke surga. Itu kan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, bukan karangan. Mereka menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, mana? Surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Injil karangan Markus, karangan Markus, karangan Matius, karangan Lukas, karangan Yahya. Iya karangan, tapi itu Kisah nyata, perbuatan Rasul-Rasul.
Bang cuma Suma, nggak paham. itu nyata karena mereka menyaksikan, bukan semua yang ditulis itu bukan dari perkataan Nabi, tapi Tapi dari karangan dilihat kan? dengan mata kepala sendiri. Dari karangan kan udah ditulis tadi, dari karangan. Bukan Kenapa karangan. diingkari? Pernah lihat filmnya kan? Lu. Bang Suma pernah belum Bang Suma belum pernah nonton film Yesus enggak? Mereka itu lihat dengan mata kepala sendiri. Dia Keren itu, mati, Bang. disalib, naik ke surga. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi tidak mungkin itu karangan. Saudara, itu tertulis karangan, bukan saya yang nulisnya. Iya, Nanti meski- sekarang baru Mbak, diperbarui gitu. Begini Bang Suma, lebih mentaati apa yang ditulis manusia atau apa yang ditulis oleh yang dikatakan Tuhan. Lebih taat. Ya, itu ditulis firman manusia, apa? itu saya tidak taati, makanya saya tidak taati karena itu tulisan manusia. Gitu Bang. Tidak, Saya Bang. izin ibadah dulu, Saudara Ari. Ini ada adik Bagaimana saya. mereka kan Silakan, teman-teman. mereka kan kejadian itu murid-murid Yesus itu atau Yesus itu mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi yang melihat ini bukan yang Menyaksikan menulis. Bukan yang melihat ini yang menulis. Penulis ini beda dengan murid. Yang menulis Bible bukan murid Yesus, tapi Mereka orang yang saksikan melakukan langsung dengan penelitian mata kepala mereka sendiri. tentang Bagaimana bisa kesaksian begitu. Sabar dulu ya. Dilanjut adik saya 15 menit, insya Allah saya ibadah dulu. Ya, teman-teman, saudara Iyong dan juga Kalau Pastor dibilang Suat karangan, di sini aja dulu. tidak masuk logika karena mereka menyaksikannya dengan mata kepala Iya, mereka sendiri. iya. Baik. Oke. Begitu, Saya Bang. ibadah dulu ya, Muslim, saudara-saudaraku dimanapun berada, ibadah dulu sebentar, silakan. Ya, Assalamualaikum. Sebentar aja, 15 menit. Jadi kalau dibilang karangan itu tidak mungkin lah, tidak masuk logika. Kan mereka menyaksikan sendiri dia disalib, mati, naik ke surga. Rasul-rasulnya, murid-muridnya kan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi tidak mungkin mereka bohong. Baru saksi-saksinya juga banyak, ratusan saksi-saksinya. Jadi tidak mungkin itu karangan atau dongeng, tidak mungkin karena saksinya banyak saksinya. Bang Tidak, Islam Ari ngomong terus kayak perempuan loh mulutnya. Iya, karena dibilang masa kitab perjanjian baru dibilang karangan. Kau punya mata toh. Tadi kan sudah kasih lihat tadi Bang Zuma bilang dia baca yang tertulis di situ. Injil Yang karangan bilang itu. Markus. Yang bilang itu karangan. Gitu. Tapi kalau Yang itu bilang itu Nah, Bang Ari diam aja lah, di bawah aja lah Bang Ari ya. Kau ngomong terus dari tadi, nggak berhenti. Nggak apa-apa dia ngomong. Sebenarnya gini, referensi yang dikasih itu mesti dijelaskan referensinya dari mana. Karena dalam original teksnya nggak ada tulisan karangan. Justru yang mengatakan itu karangan itu para saksi dusta. Saksi dusta yang Sebentar. Itu kan saya nggak ada waktu juga. Sama Bang Zuma. Saya ada kau sama aku aja, head to head sama aku aja kau pendeta. Kau kan pendeta. Kita head to head aja di sini sekarang. Kau kan head. Ya, oke, head to head apa? Silakan. Saya lagi santai-santai aja ini. Oke. Tuhanmu yang bernama Yesus itu di Bibelmu pernah nggak menyebutkan tentang Kristen? Pernah nggak dia mention Kristen? Secara eksplisit dia menyebutkan tentang Kristen yang kalian anut sekarang. Kalau kami komparasi ke Islam, dalam Islam Tuhanku adalah Allah. Dalam kitab suci kami Al-Quran disebutkan kata Islam. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, Allah tidak akan terima agama itu dari dia. Maka dia nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Sekarang kutanya kau Pak Pendeta Peter Suat, kau sebagai seorang Kristen, agamamu Kristen, Tuhanmu Yesus, pernah nggak Tuhanmu itu menyebut tentang Kristen dalam Bibelmu? Silahkan. Ini sebenarnya gini, kalian ini punya masalah. Masalahnya gini, kata Kristen itu apa? Nah, definisi kata Kristen. Nah, kemana-mana kan? Masa seorang ustadz besar nggak ngerti kata Kristen? Kristen itu dari dua suku kata Yunani. Dari dua suku kata Yunani. Sebentar.
Langsung to the point aja. Sebutkan satu ayat di Bibelmu, ya Tuhanmu Yesus itu mention sebut tentang Kristen. Silakan. Kalau saya sebutkan ayat Kristen, oke, Kristen itu secara etimologi, kata Kristen itu dari dua suku kata Yunani, Kristos dan Ianos, oke. Kristos itu artinya yang diurapi, Ianos itu artinya pengikut. Jadi Kristen itu pengikut yang diurapi atau pengikut Masaya, atau bahasa Arabnya itu Al-Masih. Nah, Yesus Kristus menyatakan secara gamblang dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 17, dia adalah Mesias. Jadi Kristen itu adalah pengikut Mesias, pengikut Al-Masih. Al-Masihnya siapa? Yesus. Pak Pendeta, bukan itu pertanyaanku, Pak Pendeta. Pertanyaanmu Pak itu, Pendeta. cuman kamu, nah pertanyaannya itu, cuman kamu mau ngeles, gitu. Kalian kan jago ngeles. Kamu tadi katakan bahwa di mana Yesus itu pernah, tak perlu open camp, cukup ilmunya saja saya bagikan. Takut deh. Nggak, bukan takut, ilmunya. Makanya kamu kalau diskusi dengan ilmu yang cetek ya pasti kata Kristen aja kalian nggak paham bagaimana. Kristen itu dua kata, Kristos dan Ianos. Aku nggak tanya. Itu artinya pengikut yang diurapi, pengikut Masaya. Sekarang saya tanya, Yesus itu Al-Masih bukan? Nah, sebentar. Gantian ngomong. Dalam keyakinan iman Kristen, Yesus itu Kristus atau bukan? Gantian kita ngomong. Ya, gantian kita ngomong. Yang saya tanya. Kamu tanya, saya jawab. Pak Pendeta. Tadi iya. kamu klaim. Sebentar. Gantian. Jangan emosi, Pak Pendeta. Enggak, saya enggak emosi. Kami ini saya menyampaikan. Enggak, saya lucu lihat kalian. Maksudnya kalian masih bernarasi di yang paling dasar, sedangkan kami ini sudah sampai di tahap yang paling tinggi. Kalian baru mulai dengan mata kuliah 1 + 1 sama dengan 2. Masih Gantian tanya dong. kata Kristen. Gantian loh. Oke, silakan. Jangan serang pribadi, jangan serang pendidikan. Belum tentu pendidikanmu lebih tinggi dari aku, belum tentu. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah, pertanyaanmu membuktikan. Sabar. Nah, kamu bilang jangan nyerang pribadi, kamu serang pribadi saya, gimana? Kamu bilang jangan nyerang pribadi, kamu ngomong pribadi saya, gimana? Kamu yang tadi serang pribadiku, aku bilang, kau jangan serang pribadi, jangan serang pendidikan. Belum tentu pendidikanmu lebih tinggi dari aku. Belum tentu pendidikanmu lebih tinggi, itu serang pribadi. Kamu gimana sih inkonsisten? Kalau ndak serang pribadi, langsung kepada objek pembicaraan gitu. Oke, silakan, apa yang mau kamu sampaikan? Langsung pada objek pembicaraan. Pertanyaan tadi bukan tentang definisi Kristen. Yang kutanyakan adalah di mana Yesus sebagai Tuhanmu, menyebut Kristen dalam Bibelmu, di mana itu? Makanya tadi saya bilang, kalau kamu tahu arti kata Kristen, kamu paham. Kristen itu pengikut Masaya. Yesus itu Masaya. Yesus itu Masaya. Yesus itu Al-Masih. Gitu. Ulang lagi. Masa kamu nggak ngerti? Pertanyaanku, Pak Pendeta, pasang kupingmu. Ya, pertanyaannya sudah jelas, cuman kamu yang nggak paham. Apa pertanyaanku? Otakmu nggak nyampe. Coba ulangi pertanyaanku. Apa pertanyaanku? Iya, kamu kan tanya. Ya, kamu tanya mengenai Kristen. Di mana Yesus menyatakan Kristen? Bukan itu pertanyaan. Di mana Yesus menyatakan Kristen? Ya, Matius 16 ayat 15 sampai 17, Yesus mengaku dia adalah Masaya. Dia adalah Al-Masih. Bukan itu pertanyaanku. Bukan itu. Ngeles lagi. Lintir masalahnya. Bilang aja kamu udah malu. Bilang aja udah malu. Dengarkan dengan baik. Iya. Di mana? Oke, silakan. Udah. Nggak usah banyak jengkolit. Kau sebagai pendeta seorang Kristen, yang pertanyaan saya. Nah, itu congkeknya banyak itu. Itu congkeknya udah mulai itu. Ngomongnya tidak boleh congkek, dia congkek di situ. Silakan. Ini pendeta kayak gini, teman-teman. Nah, memang saya hadapi orang-orang seperti gini harus begini. Silakan. Apa yang mau ditanya lagi? Udah jelas. Pendetanya aja longornya kayak gini, apalagi jemaatnya. Kan nyerang pribadi.
Jilat Ya, ludah dari sendiri, tadi ngomong nggak boleh nyerang ngomong pribadi, terus. nyerang pribadi. Kalau dari tadi aku tanya nggak nyambung. Ini modelnya Aku jawab, begini, modelnya begini. Saya udah. Silakan, mau jawab apa silakan. Pertanyaanku bukan tentang definisi Kristen. Pertanyaanku tentang di mana Tuhanmu Yesus itu menyebut Kristen dalam Bibelmu, di mana? Itu pertanyaanku. Sama seperti kasih contoh, Tuhanku adalah Allah. Sebentar. Apa aja nih? Arti orang Kristen bukan ya Bang ya? Bukan. Nasrani, orang-orang Nasoro, baik dia sesat maupun dia lurus, itu umatnya Nabi Isa alaihissalam. Sementara pentuhan-pentuhan si gondrong itu bukan umatnya Nabi Isa alaihissalam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka. Oh ya Bang, ngerti. Gitu loh. Tapi mereka itu sesat gitu loh, karena menghadirkan satu nama, menghadirkan satu nama, menceritakan satu sosok yang nggak pernah ada, tapi mereka katakan anak Tuhan, gitu loh. Ngerti maksudnya Bang? Ngerti. Jadi mereka kalau secara klaim bilangnya Al-Masih putra Allah, tapi belum tentu Bang, kita pindah ke studio 4 dibilang ya. Studio 3 udah mulai panas. Lanjut. Jadi hanya klaim aja, tapi belum tentu hukum-hukumnya menurut si Nabi palsu itu Bang ya, si Paulus gitu loh. Iya, belum tentu Bang. Oh, Karena semua itu aja, Bang, karena semua itu bersumber sebenarnya dari ajaran paganisme. Mereka orang-orang Nasoro yang menuhankan itu, mengatakan Isa ibnu Maryam itu anak Allah. Mereka pun memiliki pemahaman seperti itu. Ya, pemahaman mereka itu terkontaminasi dari pemahaman orang-orang pagan di Yunani pada masa itu. Karena memang pada masa itu dua negara adidaya Bang, Persia dan Romawi. Jadi tersebar dia pemahaman-pemahaman seperti itu ke seluruh dunia, gitu loh. Tersebar kemana-mana dia. Jadi ada sebagian dari mereka yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam disebut dengan Nasoro, ada dari sebagian mereka yang menuhankan sosok yang mereka angan-angankan dengan mereka menyebut diri mereka itu Oten. Oh, jadi ada dua versi Bang ya, ada Nasaro yang sesat, ada juga yang Kristen tulen gitu Bang ya kira-kira. Iya. Tapi saya luruskan Bang, ya, atas nama Nasrani itu sesat buat kita yang Islam Bang. Jangan sampai abang ikutin mentang-mentang Nasrani yang satu nggak sesat, abang benarkan nggak? Mereka sama-sama menolak kedatangan Nabi Muhammad kan? Iya, mereka benar pada zamannya. Orang-orang Nasoro benar pada zamannya. Pada zaman siapa itu? Pada zaman ketika Nabi mereka ada di situ. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus dan ada umat di zaman nabi-nabi terdahulu hidup di zaman itu, ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka kafir. Dalilnya di mana? Surah Ali Imran ayat 81. Jangankan mereka, Nabi mereka aja andaikan hidup di zaman Nabi Muhammad SAW hidup, mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW kok. Membantu Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya kok. Musa dan seluruh para nabi, andaikan pun ya Musa hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, kan gitu, dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia salah. Karena mereka sudah diikat sumpah kan dalam surah Ali Imran 81. Di mana sumpah mereka itu, mereka ketika nanti Nabi Muhammad SAW sudah diutus, mereka harus beriman dan membantu Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya. Ya, kami berjanji, kata dia.
persaksikanlah, aku menjadi saksi atas sumpahmu, kata Allah. Gitu. Kalau pada zamannya Nabi umatnya Musa itu benar, pada zamannya Yahya umat Yahya itu benar, pada zamannya Zakaria umat Zakaria itu benar, tapi pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika mereka hidup dan mereka ngingkari Nabi Muhammad SAW, mereka semua dinyatakan kafir. Nabi Isa nanti turunkan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam turunkan menjadi umatnya Nabi Muhammad yang Bang Farouk. Iya. Ada mantanmu itu di bawah. Gak malas aku sama itu. Gak berubah-berubah kebiasaannya, suka tidur sama babi. Bang, aku tahu. Ya Bang, ya. Jadi kalau saya lihat kan seperti yang siapa? Ya, pendeta yang mengakui kerasulan Nabi ya. Nah itu kan ujung-ujungnya masuk Islam juga kan Bang ya. Karena kalau menurut kalau dia benar-benar seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang benar, pasti saat tahu kerasulan Nabi pasti dia akhirnya masuk Islam ya. Gitu ya Bang kira-kira. Jadi gini teman-teman ya. Kalau kita kaji ini ya, kenapa Nabi Isa alaihissalam ditetapkan menjadi orang yang beruntung dia? Turun ke dunia menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak ketemu Nabi Muhammad SAW di atas bumi ini, gitu loh, hidup di dunia ini. Ini ada korelasinya dengan apa? Dengan doa dari Ibu Maryam itu sendiri. Kan dia berdoa kan, supaya dia diberikan anak laki-laki yang soleh, yang bisa melanjutkan kenabian. Tapi ternyata diberikan dia anak perempuan. Lalu dia berdoa lagi, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan, dan engkau tahu laki-laki sama perempuan berbeda. Jadi begini, gitu loh. Allah itu kan maha mengabulkan doa. Dikabulkan doa dia, gitu loh. Dikabulkan doa dia, tapi tidak langsung. Tidak langsung pada saat itu terkabulkannya doa dia lahirkan anak perempuan, di mana nanti melalui anak perempuan itu lahirlah orang yang terkemuka di langit dan bumi. Siapa dia? Isa ibnu Maryam. Dan kemuliaan Isa ibnu Maryam itu disempurnakan lagi, gitu loh, selaras dengan doa dari neneknya, ibunda dari Maryam. Apa penyempurnaan itu? Dengan ditakdirkan dia menjadi umat Nabi Muhammad SAW, turun ke atas bumi ini di akhir zaman nanti. Jadi gitu teman-teman, jangan ketika kita minta kepada Allah otomatis harus ada, jangan. Gitu. Kita yakini sesuatu yang telah ditetapkan Allah atas kita itu sesuatu yang baik atas diri kita, gitu. Jadi gini ya Bang ya, jadi Aten itu sebetulnya berevolusi dari kaum Nasrani yang sesat itu Bang ya, kira-kira gitu ya? Bukan, dari Yunani Bang. Kalau mereka dari Yunani Bang, sumbernya itu semua dari Yunani. Oh gitu ya Bang. Konsep-konsep pemahaman seperti itu orang-orang Nasoro pun pada masa itu menyerap dari ajaran Yunani. Karena memang pada masa itu umatnya Nabi Isa alaihissalam pun diintervensi sama pemerintahan Romawi Bang. Romawi sumbernya itu semua Bang. Oh gitu. Nah, Bang, makasih gitu aja Bang. Saya nanya penasaran sih udah berapa bulan yang lalu sebetulnya. Iya, makasih Bang. Aku tahu ya. Ya, assalamualaikum Bang ya, sukses selalu buat semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Dewa. Oh, Bang Dewa baru masuk, pertanyaannya itu apa? Enggak, ada yang mau dibahas. Udah lewat lah, nggak usah dibahas lagi ya. Ada yang mau disampaikan Bang Dewa? Oh, sebelum turun. Kau bilang mau ada aku ceritakan toh. Jangan malu aku. Kenapa? Kenapa? Ya pasti aku cerita ini toh, ya kan? Ini dia tanggal berapa? Ini tanggal 10 kan? 10 ya. apa 11 ini? Tanggal 11. Jadi kan gini. 10. Aku kan gajian kan tanggal 1 kan? Nah. Ya. Jadi ritual kebiasaanku kalau gajian, sore aku bawa istriku sama aku jalan-jalan naik kereta. Jajan-jajan, kan gitu, ya kan? Kau cerita dulu baru ketawa. Apalah kau ketawa dulu baru cerita. Jadi aku kan suka karpet. Aku tak kenapa suka aku karpet. Memang bermula dari masjid ya. Kalau aku masuk masjid itu, kalau aku tengok karpetnya itu nyaman, ya Allah ya Rabbi, rasanya nggak mau pulang gitu loh. Jadi pencinta karpet. Jadi sebelum aku gajian, daerah yang biasa kulintasi sama anak istriku ini, sama istriku itu, aku tengok tuh jual karpet.
Mau beli lah, kan gitu. Boy yang kecil. Aku berapa bulan yang lalu pernah beli di TikTok, harganya 600.000, besar. Bahkan bisa untuk golek-golek kan gitu. Dan baru gajian ini, aku bilang sama istriku, Dek, kau sebelum sampai tempat itu, Dek, kau tahu nggak tukang karpet yang di depan apa itu? Tahu, aku bilang. Cok ke situ kita yuk, kita beli karpet yang kecil aja, aku bilang. Ya kalau apa kan bisa digunakan setidaknya untuk apa? Untuk sholat kan gitu. Dan yang lainnya. Suka aku kepengen aku bilang kan. Dibilang istriku, yaudah ayo. Cuman yang jadi pertanyaan setiap kami lewat, kalau karpetnya cantik itu, dipajang di pinggir tokonya itu kan kaca tokonya cantik. Mungkin aku sendiri aja yang tertarik kan lihat karpet itu kan. Tapi kenapa nggak pernah ada yang singgah? Aku tengok kosong aja tempat itu. Udah, ya udah kata istriku, singgahlah kami pergi situ. Getek, masuklah aku, kena AC memang kan. Gue tengok, datangin. Orang jualnya ini gue pikir orang Arab, rumahnya Pakistan, kan gitu. Udah mahal itu. Ini dengar ya, aku masuk seperti direndahkan. Aku sama anak istriku dicuekin gini, gitu loh ngomongnya. Aku bilang, Bang, aku mau beli karpet, aku bilang. Boleh kata dia. Tapi jangan yang besar, yang kecil aja, aku bilang. Yang mana? Yang ini, kata dia. Enggak, aku nggak mau ini. Aku yang lembut-lembut dia. Yang kayak boleh bulu-bulunya. Tahu, bulu. Ditunjukkannya lah yang kecil. Nah, yang ini, kata dia. Aku bilang, ini berapa? 2,5, kata dia. Nggak bisa kurang, aku bilang. Ya udah, lagi promo 2 juta, katanya. Terkejut lah aku. Jadi lebih mahal. Rupanya 2,5 yang dia awal dia maksud 2,5 juta, bukan 250.000. Kampret. Mana ada karpet begitu 250.000? Kalau sudah di situ. Ya aku kan nggak tahu itu. Aku beli di TikTok besar berapa bulan yang lalu, 600.000. Wallahi 600.000. Ya, tapi kan beda. Tahu, ini kan nggak tahu gitu loh. Ini namanya apa? Wallahi nggak tahu. Istriku dengar itu, udah pergi dia ke pintu sana, pintu keluar. Mana istriku kan? Mana dia? Kayak mana ini? Yang pertama, aku mau pulang udah aku tawar. Yang kedua, kalau aku pulang boleh aja. Selamat uang 2 jutaku, tapi tinggal harga diriku. Selamat uang 2 jutaku ini toh. Uang 2 jutaku selamat, tapi harga diriku tinggal di toko itu. Bikin laku ini kayak mana? Itu keringat udah keluar ini di badan ini. Kayak mana laku apakan ini kan? Ku tengok istriku kan, dari kaca kan dia udah nunduk gini aja istriku. Ya Allah, kayak mana nih pikirku? Gue bilang lah, ya udahlah, inilah ku bayar lah jadinya itu karpet itu kan. Tapi siap beli karpet pulang kami nggak jadi kami jajan. Itulah, itu salahmu itu toh, salah. Kalau bagian ini salah. Kau salah. Salahnya? Ya salahnya begini loh toh. Kamu mengikuti hawa nafsumu karena harga dirimu yang kau utamakan. Sementara pikiran Eda itu 2 juta masih bisa digunakan yang lain juga. Enggak, tapi alhamdulillahnya gini, istriku nggak marah. Memang nggak marah, tapi kalau ini dalam hati saya seperti itu sih. Ya istriku nggak marah, cuman gini toh, aku jujur ya. Kenapa terpaksa aku beli, ya kan? Aku bawa istriku. Jangan nanti kan dengan kami nggak jadi beli, keluar kami dari toko itu, ya terkesan nanti istriku gimana lah gitu loh. Berat lah memang, intinya harga diri lah aku pikirkan kan gitu. Cuman kenapa aku ceritakan di sini? Mana tahu ada kawan-kawan di sekitaran Medan mau beli karpet. Mau kau jual lagi? Iya, maunya kalian beli karpet kutu. Udahlah, 1,8 pun jadi, lalu rugi 200.000 jadilah. Kau sekali lagi begini ya toh ya, aku kasih tahu ya. Sebelum memang kau mau apa, sudah buat kesepakatan sama Eda. Bilang, Dek, kalau nanti lebih dari 1 juta kita tidak usah. Nah, kalau masuk Barakallahu Bang Tadi. Saya mau lihat-lihat dulu gitu, ya kan?
Ya memang lihat-lihat aku itu. Kamu nggak nyimak. Kok bilang katanya saya mau beli karpet yang kecil. Iya yang kecil. Aku Kok mau nggak ada beli bilang? Kok nggak ada bilang begini, Bang? Kurang ajar dia itu. Dia bilang dia 2,5 bukan 2,5 juta. Dia yang kurang ajar. Disalahkan. Bilanglah 2,5 juta. Jangan bilang 2,5. Lah bisa aja perjelas lagi dong. Sekarang nih salah yang jual. Tanya Bang Kode, salah yang jual itu, bukan aku yang salah. Nah, bagi yang mau beli karpetnya nanti DM itu Faruk biar difoto. Yang mana karpetnya warna apa? Rumah klien, kalau rumah klien sekitar Medan ya. Faruk orang Medan nih kan. Bang Faruk orang Medan kena perkataan Medan juga Bang Faruk. Enggak, kalau begini, kalau penjualnya udah kayak begitu, makanya kalau saya pergi beli karpet itu, langsung dia bilang, mau merek apa Kak? Yang Turki, kalau Turki sudah, di atas 1 juta dia bilang. Itu sudah diomongkan. Sajadah aja Bang Faruk. Bang, sajadah aja Bang, kalau dorong itu yang jual Bang, udah paling murah tuh 200 Bang. Sajadah kecil loh, 200. Gini. Dari situlah aku dapat ilmunya. Jadi aku cerita lah sama kawan-kawanku, aku bilang, kalian tahu toko ini? Aku bilang nama tokonya. Iya, Pak toko ngaji kan. Pergi aku situ beli karpet, kan harga segini. Loh, kok pergi kok ke situ? Kata kawanku kan. Ya nggak tahu aku bilang. Jadi kau beli, aku ceritakan. Iyalah, aku bisa aja aku pulang, aku bilang. Tapi tinggal harga diriku di situ, nggak bisa pulang sama aku. Ya alhasilnya kan pulang lah. Memang apanya itu kan sedihnya itu, tapi istriku pun nggak masalah lah gitu loh. Ya udahlah, belum rezeki jual kan. betul. Iya loh, tapi jangan jauh-jauh lah karena cukup besar. Iya maksudnya kalau memang mau jual betul ya bilang kan, suruh kau di DM kau biar difotokan. Berapa kali berapa? 2 kali 3? Nggak tahu aku berapa kali berapa itu ya. 1, nggak 2 kali 3, 1 meter berapa lah. Kecil kali tuh. Memang kecil ku cari. 2 kali 3 mungkin dah. Nggak kecil loh itu. Karena gini, aku kadang suka kalau tidur-tidur gitu kan. Ya karpet itu ku tak pegang ini tanganku kan. Nah ini tanganku ini. Kan ada bulu-bulunya itu kan. Oh, jadi gini. Dia kalau untuk ruang tamu yang ada sofanya bisa. Kayak gitu di masjid ya? aku kan. Kayak di masjid aku golek-golek kan. Aku golek nih. Ya kan? Ini tanganku ini, ku taruh itu di ambal masjid itu. Raba-raba gini, apa itu bulu-bulunya itu, nyaman aku kurasa. Enak, biasa aku tidur gini. Yang paling kecil itu Bunda, iya. Berarti dia untuk ruang tamu, yang dimana ruang tamu hanya untuk kayak alas meja ruang tamu, bener nggak? Kalau kita yang punya sofa, iya kan? Untuk kaki. Iya. Bisa dipakai keset kaki, tapi sayang kali lah. Bukan keset kaki. Begini, kalau kita punya ruang tamu, ada sofanya, kita biasanya taruh di bawah meja ruang tamu itu. Jadi dia cuma kecil itu aja. Paham nggak sih? Di masjid pernah aku jumpa itu jadi sejadah pun bisa dia. Kecil kali ya. Oh, makanya terpikir kok sekarang udah tanggal 10 ini. Alah, kalau kau bilang 2 kali 3 ya mungkin orang pada masih mau taruh di ruang tamu kan, untuk di apa? Kamu pastikan dulu lah, ada nggak kalian mau beli? Baru tanya istriku. Dia tanya dulu lah berapa kali berapa. Nah, istriku rupanya nggak ada kalian mau beli, tambah dalam luka itu jadinya. Begini loh, kalaupun ada yang mau beli pasti otomatis bertanya berapa kali berapa. Gitu loh. Kalau kecil kali harga 2 juta ya berpikirlah orang gitu. Makanya aku pun berpikir loh itu. Gak niat aku membelinya. Gara-gara malunya aku pulang begitu saja. Ngerti nggak kok itu? Ngerti. Makanya coba tanya berapa kali berapa itu. Kalau 2 kali 3 masih mau mungkin orang. Dengan harga 2 juta gitu loh. Tunggu dulu, aku tapping dulu di bawah. Ada yang mau nggak? Ngapain ku tanya-tanya nggak ada yang mau kalian? Enggak. Berkutanya istriku. Coba itu Bang Faruk itu bikin foto jadi wallpaper fotonya.
wallpaper sekarang biar orang bisa lihat. Wallpaper itu green screen. Kalau 2x1 ya kecil lah. Lagi telepon. Dia telepon bininya dulu. Bentar, aku tanya istriku ya. Ya. Tapi bener lah ada yang mau kalian kan. Aku pun ceritakannya ini sebenarnya harga diri pertaruhannya ini. Iya, aku pikir 250.000 loh, karena jauh lebih kecil daripada karpet kebeli di TikTok. Ini berapa bang? 2,5 kata dia. Makanya itu, kalau sekali lagi beli kayak begitu, apalagi kayak karpet atau seperti kayak barang-barang yang memang ada merek, itu memang ditanya gitu loh. Itulah beda laki-laki sama cewek. Kan ku tanya. Itulah kalau terlalu maju kalau laki-laki yang mau belanja. Makanya aku kalau dulu dengan jujur. Kalau dulu aku dengan ayahnya Nana nih, apalagi kalau beli perlengkapan rumah, itu saya paling benci kalau dia nyosor duluan. Karena apa? Ketika pembayarannya sama aku. Nah, nanti kalau pemilihan ini dia tidak tahu. Makanya kadang, kesel. Benar. Untung aku bukan Eda itu. Kalau tidak, habis itu aku repetin sampai di rumah. Bener. Iya, makanya kalau beli karpet itu nanti ditanya, karpet apa Bu? Saya untuk ruang tamu. Nah, kalau memang mau untuk ruang tamu, terus kita mau merek kayak Turki, itu yang paling kecil itu seharga 1,5 juta. Kalau di sini ya. Iya benar kan orang. Iya, kesel kali aku. 120 dikali 170 kata istriku. Berarti 1 kali 2 kurang. Apa namanya? Iya. 120 kali 170. Iya, Bang Hans. Bang Hans kalau di depan apa? Nama karpetnya apa? Apa lagi nama karpetnya? Bentar aku tanya lagi. Gak tahu aku nama karpetnya. Biar di searching dulu, orang bisa ngebayangin gitu. Nama karpetnya apa itu nama karpet? Mereknya apa namanya? Bang, kalau di depan JW Marriott, Bang, genap karena 2 juta, Bang. Jauh aku dari rumah kalau di JW Marriott, Bang. Mikul-mikulnya itu lagi aku kan. Naik kereta aku mikul-mikulnya lagi. Genapkan 2 juta, oke. Besok kita berangkat jumpa kita depan JW Marriott, Bang. COD kita, gimana? Bang Hans. Hans mana? Di bawah ada Bang Hans Lubis. Biar ku pikul besok, kalau 2 juta. Kirim fotonya. Capek kali lah. Ya biar ditengok, warna apa itu? Warna putih sama warna biru kombinasi. Oh, bagus itu. Mereknya apa? Bentar, aku tanya istriku mereknya ya. Mereknya apa nama karpetnya? Ada mau Sultan, ada merek Sultan. Sultan itu lumayan lah, tapi nggak pala mahal kali juga. Tergantung. Kalau di sini kayak merek Sultan, Turki itu masih dapat 1,5 1,8 loh. Iya, 120 170 Asga. Samat Bang, Samat. Nama tokonya Samat. Kok nama toko? Nama merek karpetnya. Kok Samat nama toko? Nama tokonya. Merek, astagfirullah, untuk apa nama toko itu? Merek karpet. Merek karpetnya. Nama karpetnya Bang Paro, bukan toko. Apa yang kita urusan sama tokonya? Kak Nora beli baju, merek bajunya apa? Lepis, Kortaus,
Dikasih tuh jikis-jikis tau Kak Nur nama tokonya toko bunga. Kok lain kali. Makanya jangan kau terlalu petentengon maju ke depan kau hanya untuk mau beli karpet ya. Memanglah kau. Kalau orang Batak bilang patentengan kayak. Petentengon. Pantang sobilak doho. Makanya kayak gini jadinya kan. Akhirnya dijual lagi. Makanya itu gaya-gayaan ya. Udahlah, bolak-balik tanya merepet bini dah. Kau yang salah. Nah, untuk apa merek toko? Merek karpetnya apa? Gitu loh. Intinya belinya di toko Samad lah, namanya tokonya. Untuk apa Katanya, tokonya? Apa kita perlu? Contoh ya, kalau kau beli baju kan pasti ada merek, Cressida, gitu loh, celana kardinal, gitu loh. Bang Paru, nama parfumnya apa? Teos, Osea. Iya. Aku bilang ada yang nanya nama merek parfum tuh apa? Yang jual Bang Paru. Nggak nyambung. Baru ini ku tengok ada juga nomor kayak Oten. Nggak nyambung. iya, jadi gini teman-teman, sebenarnya bukan gengsian ya. Ini cara dia gitu loh. Cara dia memandang ketika kami masuk ke situ itu yang nggak cocok. Gitu loh. Kayak apa kali pandang itu kayak nyepelekan kali. Kayak cemana ya? Kayak Dipikir apa apa nih? Kayak pikir apa nggak bisa beli kayak gitu ya, dipandang rendah istilahnya lah ya, maaf katanya. Itu ya nyepelekan gitu loh. Makanya setelah itu gua ajak dia bahasa Arab. Tahu aku sikit-sikit gua ajak bahasa Arab, rupanya dia nggak ngerti bahasa Arab kan. Nggak ngerti terlalu apa bahasa Arab. Cuman ku tanya aja Anta Pakistan, Alanta Pakistan. Ya Pakistan kata dia, orang Pakistan. Berarti dia nggak ngomong bahasa Arab gitu loh. Yang mau jadi makanya parlagu. Halo parlagu. Halo. Jadi, si Hans jadi. Ya kayak mana Bang Hans? Jadi Bang Hans, kalian udah merepet pun bini kue, nggak ay pun kalian. Merepet lah karena sebenarnya itu dia udah kesal itu. Taunya aku dia udah Ya, kesal. balik kita tanyain, gara-gara baliknya kita tanyain. Bukan. Dia ke kamar tengok. Bukan, gara-gara memang sudah dia mau dijual itu, makanya dia udah kesal. Oh, udah hilang Bang Hans DM-nya, tappingannya. Nggak serius pun kalian mau beli kalian. Dia Kamu mau coba ngomong kalian pikir-pikir sama lagi. bininya. Hah? Mau ngomong sama bininya dulu lah. Cuman ya kotor. Pak Bang Hans ya. Gini gambarannya. Kayak gini ya dia. Iya. Tapi bentuknya nggak kayak gini. Iya, motifnya nggak gini kan? Bentuknya bukan kayak gini dia. Iya, motifnya kayak gitu dia. Itu berbulu. Untuk meja, di bawah meja itu, meja ruang tamu, cocoknya cantik itu. Gak usah Bang Hans, gak usah kau siantar Bang Hans. Aku yang datang Bang Hans, gak usah kiantar Bang. Berbulu-bulu itu. Ini berbulu-bulu dia. Enggak berbulu-bulu, maksudnya Maksudnya itu tinggi bulunya itu ada sekitar mungkin berapa senti gitu loh. Masa kayak bulu Iya. kucing anggora Iya. gitu. Iya, kayak begitu. Iya, betul. Oh, Makanya aku bilang enak dipegang-pegang. oke. Makanya aku Lembut dia. waktu ku dengar kayak begitu tuh mahal kali di sana ya. Di sini tuh cuman berapa? 1,5 loh, tapi itu 2 kali 3 loh. Iya, betul, tebal dia bulu-bulunya.
Barakallahu fikum. Di sini waktu asar. Kandaku izin aku sholat dulu, nanti standby di bawah. Syukron. Terima kasih Dinda. Ya, khair. Assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.